Selamat siang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan manajemen. Nama saya Rizal Firmansyah, peserta pelatihan Beranda Hukum Indonesia, sertifikasi CCLE. Hari ini saya akan memaparkan analisis dan pendapat hukum mengenai sebuah isu krusial yang tidak hanya berdampak pada aspek hukum dan operasional perusahaan, tetapi juga pada reputasi dan keberlanjutan bisnis kita masa depan. Isu ini adalah sengketa dengan lahan masyarakat adat Auyu dan Moy di Papua. Papua adalah benteng terakhir hutan hujan tropis di Indonesia. Namun, ekspansi perkebunan kelapa sawit telah memicu konflik fundamental antara paradigma pembangunan industri dengan hak-hak konstitusional masyarakat adat yang telah hidup di sana secara turun-temurun. Kasus ini berpusat pada gugatan hukum yang diajukan oleh suku Auyu di Boven Digol dan suku Moy di Sorong. Mereka menentang izin lingkungan yang diberikan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit. Bagi mereka, hutan bukan hanya sekedar lahan kosong, tetapi hutan adalah identitas, sumber pangan, apotek alami, dan ruang spiritual warisan leluhur. Hilangnya hutan berarti hilangnya seluruh fondasi kehidupan mereka. Jadi, gugatan mereka didasarkan pada argumen yang kuat. Yang pertama adalah cacat prosedur. Izin diterbitkan tanpa partisipasi bermakna dari masyarakat adat yang terdampak langsung. Lalu yang kedua adalah cacat substansi. Dokumen AMDAL dinilai tidak jujur mengakomodasi dampak sosial, budaya, dan ekologis yang akan mereka alami. Namun, perjuangan hukum mereka di pengadilan menghadapi tantangan besar. Gugatan suku Auyu misalnya ditolak oleh Mahkamah Agung bukan karena substansi kasusnya lemah, melainkan karena alasan formalitas, yaitu dianggap telah melewati tenggat waktu pengajuan gugatan. Lalu, dari kasus ini ada dua kesimpulan utama yang sangat relevan bagi kita. Yang pertama adalah kegagalan sistem peradilan dalam melindungi hak konstitusional. Sistem peradilan kita saat ini lebih mengutamakan keadilan formal, yaitu kepatuhan pada prosedur, daripada keadilan substansif, yaitu esensi keadilan itu sendiri. Putusan MA yang menolak gugatan suku Auyu karena alasan daluarsa, sementara mengabaikan bukti kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak, adalah presiden berbahaya. Ini menciptakan risiko hukum dan ketidakpastian bagi semua pihak. Yang kedua, kemenangan di pengadilan opini publik, yang mana meskipun kalah secara formal di pengadilan, masyarakat adat didukung oleh publik, berhasil meraih kemenangan narasi yang luar biasa. Gerakan All Eyes on Papua menjadi sorotan nasional dan internasional, yang mana ini membuktikan bahwa di era digital ini, izin sosial untuk beroperasi atau social license to operate sama pentingnya atau bahkan lebih penting daripada izin hukum formal. Yang mengabaikan sentimental publik adalah risiko reputasi yang sangat besar. Lalu, berdasarkan analisis ini, sebagai penasihat hukum perusahaan, saya memberi pendapat dan rekomendasi strategis berikut. Yang pertama, kita harus melampaui kepatuhan formal, yang mana kemenangan di pengadilan atas dasar teknis adalah kewenangan yang rapuh. Resiko reputasi, kampanye boikot, dan konflik sosial yang berkepanjangan dapat mengganggu operasional dan merusak nilai perusahaan dalam jangka panjang. Legitimasi sosial adalah aset vital. Yang kedua, implementasikan prinsip Padiatapa, yang mana secara wajib itu dan tulus. Kita harus proaktif menerapkan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan atau free, prior, and informed consent. Nah, ini bukan sekedar formalitas konsultasi untuk dicentang, melainkan sebuah proses dialog mendalam yang menghormati hak-hak masyarakat untuk setuju atau tidak setuju. Ini adalah mitigasi risiko hukum paling fundamental. Lalu yang ketiga, lakukan uji tuntas hak asasi manusia. Jadi, sebelum dan selama operasi berjalan, perusahaan wajib melakukan uji tuntas HAM yang komprehensif. Ini akan membantu kita mengidentifikasikan, mencegah, dan memitigasi dampak negatif operasi seperti hak-hak masyarakat adat, yang mana itu jauh sebelum menjadi sengketa yang merugikan. Lalu yang keempat, prioritaskan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang termasuk mengandalkan litigasi di pengadilan terbukti
fakultatif, yang mana itu termasuk juga mahal dan tidak memberi kepastian. Kita harus membangun mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang adil dan transparan, yang dapat menghasilkan solusi berkelanjutan dan menjaga hubungan baik dengan komunitas lokal. Lalu, sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya melindungi hutan adat dan menghormati hak-hak masyarakat adat bukan hanya soal tanggung jawab sosial. Ini adalah sebuah imperatif bisnis strategis. Sekian pemaparan dari saya atas tugas-tugas pelatihan hukum beranda Indonesia. Terima kasih.